Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yayang Suwiji dari jurusan Administrasi Pabrik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh. Untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah Administrasi Perpajakan, di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang pertama ada pengertian ketentuan dan tata cara perpajakan. Materi yang pertama adalah pengertian ketentuan dan tata cara perpajakan. Ketentuan dan tata cara perpajakan adalah hukum formal yang berisikan peraturan mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Materi yang kedua ada pendaftaran NPWP. NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Dalam KUHP dinyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Perpajakan yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan NPWP. Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP paling lama 1 bulan setelah usaha mulai dijalankan. Selanjutnya ada pendaftaran NPPKP. Ada juga kewajiban pendaftaran NPPKP atau nomor pengukuhan pengusaha kena pajak yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai atau PPN. Dan perubahan yang kedua Nomor 18 Tahun 2000. Maka wajib pajak melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Selanjutnya, ada kewajiban pencatatan dan pembukuan. Pencatatan adalah pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto atau penjualan bruto dari usaha dan penerimaan penghasilan lainnya dari luar usaha dengan tujuan mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak serta mempermudah perhitungan PPN dan PPNBM. Kemudian ada pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Selanjutnya ada penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan. Penyelenggaraan pencatatan dan pembukuan harus dilakukan dengan tata cara. Yang pertama harus dilakukan dengan iktikat baik. Yang kedua harus diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. Yang ketiga diselenggarakan dengan prinsip taat asas. Yang keempat, perubahan terhadap metode pembukuan atau pencatatan harus mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak. Selanjutnya, pembukuan dengan bahasa asing dan mata uang lain selain rupiah dapat diselenggarakan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan. Selanjutnya ada formulir perpajakan. Formulir perpajakan yang pertama ada surat setoran pajak. Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Menteri Keuangan. Jenis surat setoran pajak menurut fungsi atau sifat pembayarannya adalah yang pertama ada SSP umum, yang kedua ada SSP khusus, dan yang ketiga ada SSP final. Kemudian ada pemberitahuan surat tahunan. Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah sebagai sarana mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah yang sebenarnya terhutang dan untuk melaporkan tentang yang pertama pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Yang kedua, untuk pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilakukan sendiri oleh PKP dan atau melalui pihak lain
dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya, ada pemeriksaan, penelitian, dan penyidikan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan himpunan dan mengelola data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada penelitian. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampiran, termasuk penilaian tentang kebenaran, penulisan, dan penghitungannya. Yang terakhir ada penyidik. Penyidik adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian materi yang dapat saya paparkan, semoga dapat menambah pengetahuan dan ilmu bagi para penonton. Saya, Yayang Suwiji, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.